Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah terlindung oleh rantingnya. Dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang? Babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kanan-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya
Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah terlindung oleh rantingnya. Dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang? Babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kanan-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa,
dan pohon itu kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah terlindung oleh rantingnya. Dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang? Babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kanan-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Selamat pagi, selamat hari Minggu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online. Warta Lisan Minggu 4 Oktober 2020 sebagai berikut. Kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema Keluargaku adalah kebun anggurnya. Kebaktian online hari ini sekaligus merupakan kebaktian pembukaan bulan keluarga GKI Vilam Latimas. Kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Vilam Latimas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Sekolah Minggu GKI Vilam Latimas dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pukul 11 siang dengan menggunakan ID GKI Vilam Latimas. Kelompok tumbuh bersama Komisi Remaja dan Persekutuan Pemuda selama bulan keluarga ditiadakan. Seluruh remaja dan pemuda dihimbau untuk bergabung bersama keluarga untuk mengikuti rangkaian acara bulan keluarga bersama seluruh anggota keluarga. Rangkaian acara bulan keluarga dapat dibaca dalam Warta Jemaat secara online, dan persekutuan doa keluarga online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting.
Persekutuan doa diharapkan diikuti oleh seluruh anggota keluarga melalui Zoom dengan menggunakan ID GKI Villa Melatimas. Pengumpulan lomba foto keluarga di bulan keluarga, jemaat diingatkan untuk mengumpulkan foto momen menarik bersama keluarga selama masa pandemik dengan tema keluarga yang produktif di rumah saja. Foto dalam bentuk JPEG dengan ukuran maksimal 20 MB dikirimkan ke email sekretariat, yaitu sekretariat@gkivillamlatimas.org. Saya ulangi, sekretariat@gkivillamlatimas.org, paling lambat tanggal 15 Oktober 2020. Tiap keluarga cukup mengirimkan satu foto saja dan mempersiapkan cerita yang menarik dari foto tersebut untuk dilombakan pada tanggal 17 Oktober 2020. 3 pemenang pertama akan diberikan kesempatan untuk memberi kesaksian berdasar foto tersebut. Tersedia voucher belanja bagi para pemenang dan hadiah menarik lainnya. Demikian Warta Lisan Minggu 4 Oktober 2020. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan PKJ 1 bait yang pertama dan kedua. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Damai dan kasih dari Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat, silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada saat ini dalam rangka kita memulai bulan keluarga adalah keluargaku adalah kebun anggurnya. Saat ini kita diajak untuk menyadari bahwa keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan. Sehingga kita dapat terus mengusahakan pemenuhan harapan dari diri Tuhan atas kebun anggurnya, yaitu keluarga kita masing-masing. 1 Tawarikh 17 ayat 27 mengingatkan kita demikian. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Di dalamnya dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih
kepadamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Ketika kami dapat beribadah secara online saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami. Saat ini bersama keluarga kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memohon pengampunan dari-Mu ketika kami sebagai anggota keluarga saling menyakiti satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan, ketika kami sebagai bagian dari keluarga tidak saling menghormati dan menghargai. Ajar kami agar melalui kehidupan keluarga kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Mika 7 ayat yang ke-18 dan 19 yang menyatakan demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Padamu kami datang Tuhan, sujud mengucap syukur. Agung karuniamu Tuhan, kasih sayangmu luhur. Jangan biarkan kami Tuhan sesat dari jalan-Mu, supaya kami tiba Tuhan selamat di rumah-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, terima kasih ketika pada pagi hari ini kembali kami dapat beribadah sekalipun secara online. Kami tetap meyakini Engkau hadir di rumah kami, Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing. Dan saat ini kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat duduk diam, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan pakai para lektor dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pengalaman perjumpaan ini memberikan kami semangat dan sukacita untuk terus melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil
pohon anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu kau tanam. Telah engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah terlindung oleh rantingnya. Dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang? Babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kanan-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua menurut Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan 14. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya,
kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 21 ayat 33 sampai 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama memulai rangkaian kegiatan Bulan Keluarga GKI Villa Melati Mas. Sekalipun pada saat ini kita melaksanakannya secara virtual ataupun online. Semoga saudara-saudara makna dari Bulan Keluarga dapat kita maknai dengan benar dan bahkan kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan di dalam pembukaan Bulan Keluarga tahun ini, kita diingatkan betapa setiap kita sebagai orang tua
memiliki peran dan tanggung jawab kepada Tuhan atas anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Sering tanpa sadar, kita sebagai keluarga Kristen telah mengabaikan peran dan tugas kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita, khususnya di dalam pendidikan iman. Dengan berbagai alasan sibuk, dengan berbagai alasan toh itu tugas guru agama, itu adalah tugas gereja di dalam mendidik iman anak-anak. Bahkan seringkali ketika sudah memasuki usia dewasa, persaudaraan mulai diabaikan dan ditinggalkan. Saudara-saudara, keluarga sesungguhnya kebun anggur yang merupakan lahan bagi pertumbuhan iman anak-anak yang sesungguhnya. Dan tentu saja ini harus dipertanggungjawabkan oleh para orang tua. Sebagai penggarap kebun anggur, para orang tua harus menyadari bahwa kehadiran anak-anak memang ada bagian di dalam kehidupan orang tua, memang ada hak di dalam kehidupan orang tua. Tetapi juga saudara-saudara, kita harus menyadari ada bagian yang harus diberikan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam bagian Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan sebuah perumpamaan. Seorang tuan yang memiliki dan mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap-penggarap kebun anggur itu. Memang tidak disebutkan dengan jelas bagaimana penggarap kebun anggur itu diupah. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Matius 21 ayatnya yang ke-34 di sana dijelaskan. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Hal ini menandakan ada perjanjian antara tuan si pemilik kebun anggur itu dengan para penggarap dengan upah bagi hasil. Nah, yang menjadi pesan utama di dalam perumpamaan ini adalah bahwa sang tuan pemilik kebun anggur meminta pertanggungjawaban kepada para penggarap itu, yaitu memberikan hasil anggur yang menjadi bagian dari sang tuan pemilik kebun anggur itu. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada penolakan dari para penggarap kebun anggur untuk menyerahkan hasil panen kepada sang tuan melalui para hamba yang diutus. Dan ini mau menggambarkan kejahatan, ketamakan dari para penggarap kebun anggur yang menyalahgunakan dan menyia-nyiakan kebaikan dari sang tuan, pemilik kebun anggur itu. Bahkan ada pembunuhan terhadap ahli waris pemilik kebun anggur. Ini merupakan penggambaran dari diri Yesus sendiri yang akan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Dan di dalam Yesaya, saudara-saudara, dikatakan bahwa pemilik kebun anggur itu sendiri yang mengerjakan kebun anggurnya. Persoalan di dalam kisah dalam Yesaya adalah bahwa adanya hasil buah anggur yang asam. Ini bisa terjadi karena anggur itu masih terlalu muda. Atau memang buah anggur yang dihasilkan bukanlah buah anggur yang terbaik. Dan di sini kita lihat, saudara-saudara, ada indikasi kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dari kebun anggur yang tidak memberikan buah yang terbaik. Karena pemilik kebun anggurnya di tempat lereng bukit yang subur, tidak mungkin tidak menghasilkan buah yang baik, saudara-saudara. Di dalam bahasa aslinya itu digunakan kata keren, bahasa Ibrani, yang diterjemahkan kalau di dalam bahasa Inggris menjadi hill atau bukit di dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara, bukit di Timur Tengah adalah tempat yang tidak pernah kekurangan sinar matahari, yang kondisi tanahnya cenderung kering, tidak terlalu basah, tidak terlalu becek, karena mengandung pasir dan lempung. Dan dengan curah hujan yang sangat rendah,
maka bukit-bukit di sana merupakan tanah yang ideal, tanah yang baik untuk dijadikan kebun anggur. Dan hal yang menarik lainnya dikatakan bahwa kekasih yang adalah pemilik kebun anggur itu dikatakan dia mencangkul ladang pegunungan yang berpasir dan lempung sendirian, saudara-saudara. Ini tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Untuk mencangkul lahan yang dikatakan berbatu-batu, diperlukan alat yang tepat dan usaha yang sangat luar biasa untuk mengolah lahan secara baik. Dengan kondisi yang berbatu berarti juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan ladang itu sehingga akhirnya ladang ini siap untuk ditanam. Selain tanahnya, menara penjaga juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam pengelolaan kebun anggur. Saudara-saudara, pohon anggur adalah tanaman yang lemah dan rapuh. Pohon anggur mudah dirusak dan seringkali menjadi sasaran musuh. Dan kita lihat ini merupakan gambaran yang mau ditampilkan oleh pemazmur. Bau harum dan rasa manis buahnya yang unik dapat menggoda hewan-hewan dan pencuri untuk datang mengambil merusak kebun itu. Dan untuk melindungi kebun anggur biasanya dibangun sebuah menara penjaga yang diletakkan di tengah-tengah kebun anggur itu, agar petugas di menara jaga itu dapat melihat dan mengawasi segala penjuru dari kebun anggur itu. Saudara yang terkasih, melalui perumpamaan kebun anggur pada saat ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan tidak kurang suatu apapun di dalam mengusahakan kehidupan kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sayangnya saudara-saudara, semua karya Tuhan itu akan menjadi sia-sia belaka ketika kita sebagai pengikut-pengikut Kristus tidak menghasilkan buah yang baik seperti yang Tuhan harapkan, seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang tua Kristen yang tidak bertanggung jawab di dalam mendidik anak-anaknya, sehingga akhirnya anak-anak itu bertumbuh menjadi pribadi yang imannya tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Itu diibaratkan sebagai sebuah kebun anggur yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang asam untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, melalui bulan keluarga GKI Film Latimas pada tahun 2020 ini, kita sebagai orang tua diingatkan bahwa untuk kita sebagai penggarap-penggarap kebun anggur, dan anak-anak adalah kebun anggur yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita mendidik anak-anak kita itu dengan penuh cinta kasih Tuhan? Dan secara khusus melalui pemeliharaan relasi dan pendidikan iman di dalam keluarga. Itu berarti kita menjadikan keluarga kita sebagai milik kepunyaan Tuhan yang terus-menerus kita mau rawat, yang terus-menerus kita mau upayakan agar kehidupan keluarga kita menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan buah-buah yang manis yang kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, selamat membangun relasi yang baik dan selamat mendidik anak-anak seturut kehendak Tuhan. Selamat memasuki bulan keluarga, agar kita dapat terus menjadi keluarga-keluarga yang produktif di dalam Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang terjadi pada saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita masuki saat hening. Bersatu dalam kasih, bersama
memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur ketika Engkau mempercayakan diri kami sebagai penggarap-penggarap kebun anggur, yaitu anak-anak kami, yaitu keluarga kami yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong kami, mampukan setiap kami agar kami dapat menjadi penggarap-penggarap yang baik, penggarap-penggarap yang setia, penggarap-penggarap yang bertanggung jawab di dalam tugas yang Tuhan percayakan. Karena itu Tuhan, di dalam kami memulai rangkaian bulan keluarga GKI Villa Melatimas tahun ini, biarlah kami dimampukan untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang tetap produktif di tengah-tengah pandemi yang terjadi pada saat ini. Biarlah pandemi ini tidak menghalangi kami untuk terus menyatakan cinta kasih Tuhan, baik kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, sehingga kami tetap dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga GKI Villa Melatimas. Kami menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara online. Tuhan berkati para narasumber. Tuhan berkati perangkat yang dipergunakan. Tuhan berkati akses internet yang dibutuhkan. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka bulan keluarga, kami boleh senantiasa diteguhkan. Kami diberikan motivasi dan semangat untuk terus menjalani kehidupan ini bersama dengan keluarga kami, karena kami tetap meyakini ada Tuhan yang selalu menopang, yang selalu menolong kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami ingin satu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami tetap satu hati berdoa untuk Ibu Sri Sutiarsih, untuk Ibu Anggreni Sihite, untuk Opat Tejo, untuk Dr. Gigi Budianto Santoso, untuk Bapak Torong, untuk Ananda Erin Jesania Pai, atau bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati pengobatan yang boleh mereka jalani, sehingga melalui itu semua kuasa Tuhan boleh nyata, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang kami sebutkan pada saat ini. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Hana Enda Eviasari, untuk keluarga Dr. Susilo Prihranto, untuk keluarga Dr. Lady Arta Sihombing, untuk keluarga Oma Suciati Kadarwati, untuk keluarga Ibu Evi Susanti. Tuhan, biar Engkau sendiri yang senantiasa hadir di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang kami sebutkan saat ini. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan, kami memohon biarlah kasih damai sejahtera berkat-berkat Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan keluarga-keluarga tersebut. Saat ini kami juga berdoa untuk saudari Alicia Dea Arimbi, mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Fakultas Teologi, yang memulai praktek jemaat di GKI Villa Melatimas. Sekalipun dilaksanakan secara online, secara virtual, mampukanlah
saudari Alicia ini untuk dapat menjalani praktik jemaat dengan baik. Dan mampukanlah melalui pembelajaran yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di GKI Villa Melati Mas, dia boleh terus memantapkan langkahnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di dalam berbagai situasi kondisi, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi. Tuhan tolong, Tuhan dengarkan seruan kami. Karena itu kami ingin berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, ketika mereka harus berkarya di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Tuhan tetap menjaga mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga dengan penuh semangat dan sukacita, mereka dapat melaksanakan karya-karya yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan pemilu kada, khususnya di kota Tangerang Selatan pada bulan Desember yang akan datang. Tuhan berkati rangkaian pemilu kada, sehingga pada waktunya nanti masyarakat boleh memilih pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan, ia akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kota Tangerang Selatan ini. Tuhan, kami ingin menyerahkan para pemimpin bangsa Indonesia ini. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh terus memimpin bangsa Indonesia di dalam takut akan Tuhan. Bapak, inilah doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kembali persembahan dapat kita berikan dengan dua cara. Yang pertama dapat mentransfer ke rekening BCA GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 6800792302. Yang kedua dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. Mazmur 106 ayat yang pertama mengingatkan kita demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan, kiranya kuduskanlah persembahan kami ini, dan berikanlah kami hikmat Tuhan sebagai majelis jemaat di dalam mengelola persembahan kami. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Apalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini kembalilah di dalam kehidupan kita untuk melanjutkan apapun yang Tuhan kehendaki, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.